Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sisilia S. Bangun yang akan mengampu mata kuliah Metodologi Six Sigma. Salam jumpa dan salam kenal untuk kalian yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Baik, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dan konsep Six Sigma secara statistical view. Nah, sebagai awal, kita perlu ingat kembali apa yang menjadi visi dan misi dari Universitas Esa Unggul. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Visi misi ini saya harap bisa diingat dengan baik. Selanjutnya, dalam semester ini, metodologi Six Sigma akan diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan selanjutnya sebelum UAS. Topik-topiknya sudah ada, kalian silahkan membacanya dan mempersiapkan diri dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah pastikan kalian juga membaca buku referensi yang sudah saya cantumkan di PPT ini, karena Six Sigma ini merupakan salah satu yang cukup populer dan digunakan oleh banyak perusahaan, bukan hanya di perusahaan manufaktur atau industri, tapi juga di perusahaan servis atau jasa. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penilaian. Kuis 20%, tugas 20%. Dan ini pastikan kalian mensubmit kuis maupun tugas sebelum deadline. Karena kalau Anda mensubmitnya sesudah deadline, itu tidak akan dibaca oleh sistem. Padahal kontribusinya cukup lumayan. Ya. Untuk nilai UTS, kontribusinya 25% dan UAS-nya 35%. Saya berharap kita semua mengikuti dan memastikan melakukan sesuai dengan aturan. Nah, dalam perkuliahan yang saat ini berlangsung secara daring, dari pihak universitas sudah menyiapkan modul, pastikan Anda membacanya, kemudian PPT juga sudah ada, jadi Anda juga bisa mendownload dan menonton video, memperhatikan dengan baik. Bahkan ada latihan-latihan yang kita berikan di setiap modul. Dan kami yakin jika Anda bisa mengikuti semua arahan, Anda bisa memahami mata kuliah dengan baik, dan kita akan ada pertemuan secara sinkronus minimal di pertemuan pertama, 7 dan 14. Di luar itu, kalau misalnya memang masih dibutuhkan, kita bisa membuat jadwal tersendiri. Baik, saya harap ini sudah cukup jelas. Kita akan lanjutkan. Nah, pertama sebelum kita memahami tentang Six Sigma, kita perlu juga paham sebenarnya apa sih Six Sigma itu. Jauh sebelum tahun 1987 sebenarnya sudah ada yang memperkenalkan, namun konsep Six Sigma ini baru mulai mendapat perhatian setelah diperkenalkan dan diterapkan oleh Bill Smith, salah seorang engineer di perusahaan Motorola Telecommunication. Nah, Bill Smith ini juga dikenal sebagai Bapak Six Sigma. Okay. Dan pada tahun 1995, General Electric juga mengadopsi, menerapkan konsep Six Sigma yang digagas oleh Jack Welch. Dan ini memberikan keuntungan yang cukup besar bagi General Electric. Mereka bisa menghemat biaya yang cukup tinggi. Dan sejak itu, konsep Six Sigma semakin terkenal ke seluruh dunia dan sudah diterapkan di berbagai perusahaan manufaktur dan jasa. Jadi tidak hanya di manufaktur, tapi juga bisa di perusahaan jasa. Ada banyak pengertian Six Sigma, nanti Anda bisa lihat juga di modul, sudah lebih lengkap. Ini ada beberapa yang saya tampilkan, nanti silakan dibaca. Yang cukup sering digunakan dari Linderman, Six Sigma merupakan metode pemecahan masalah yang sistematis dan terorganisir dengan baik untuk strategi perbaikan sistem dan pengembangan produk dan layanan baru yang didasarkan pada metode statistik dan metode ilmiah.
untuk mengurangi secara dramatis tingkat kerusakan yang dapat diterima pelanggan dan atau peningkatan variabel output utama. Poin yang penting dalam pengertian Six Sigma yang harus kita pahami sama-sama. Yang pertama, dia merupakan metode pemecahan masalah yang sistematis dan terorganisir. Kemudian, penggunaan metode statistik. Kemudian, juga tujuannya mengurangi secara dramatis tingkat kecacatan atau kerusakan atau defect. Ya, dan berikutnya adalah kata pelanggan, customer. Nah, ini ada di setiap pengertian Six Sigma. Kalau diperhatikan, Pandey and Hope 2003 juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. 3 bidang utama yang menjadi target dalam Six Sigma adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu siklus, mengurangi defect atau cacat. Nah, kita lanjutkan yang lebih baru. Clevio 2008 juga menyampaikan bahwa Six Sigma adalah metodologi dengan proses yang sangat terstruktur. Nah, di sini dia sudah mulai menggunakan kata metodologi, ya. Dengan menggunakan pendekatan statistik, tetap menggunakan statistik yang efisien untuk memperoleh, menilai, dan memperhatikan pelanggan. Pelanggan yang menjadi titik fokus utama. Dan kemudian kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Murali Dharan, ini inisiatif Six Sigma adalah pendekatan pemecahan masalah yang fokus pada pelanggan dengan perbaikan proses yang reaktif dan proaktif menuju praktek bisnis yang berkelanjutan. Jadi ada kontinuitas di situ. Ya, praktek bisnis berkelanjutan meliputi inovasi, perbaikan, persaingan, kepatuhan lingkungan, mulai lebih komprehensif karena memperhatikan lingkungan juga, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan organisasi. Jadi lebih komprehensif lagi. Tapi dasarnya semuanya sama. Yang pasti mendengarkan apa sih kebutuhan pelanggan. Oke. Nah, Six Sigma ada yang menyebutkan sebagai konsep dasar mengapa? Karena Six Sigma itu adalah gabungan dari TQM, Total Quality Management, dan SPC atau Statistical Process Control. Jadi jangan alergi ya dengan statistik. Kemudian dia matriks, alat ukur yang berdasarkan standar deviasi sesuai dengan logonya. Ini logo standar deviasi kan. Kalau diingat refresh lagi. Kemudian target, karena dia punya target mencapai maksimum 3,4 di PMO. Ini di 3,4 di PMO. Defect per million opportunities artinya dalam satu produksi, batch produksi, itu maksimum cacat atau defect yang bisa diterima jumlahnya maksimum 3,4. Jadi nyaris sempurna. Itu kenapa Six Sigma saat ini menjadi banyak diterapkan di perusahaan. Kemudian disebut juga strategi. Kenapa? Karena dia merupakan strategi yang fokus pada peningkatan kepuasan. Apapun yang dibutuhkan oleh pelanggan, itulah yang menjadi dasar penyusunan strateginya. Kemudian metodologi. Six Sigma punya beberapa metodologi, salah satunya DMAIC yang ketelitiannya sangat-sangat tinggi. Jadi nanti kalau ketemu dengan istilah konsep, ada menyebut konsep dasar, metrik, atau target, jangan bingung, semuanya sama, Six Sigma. Oke, kita lanjutkan. Makin tinggi tingkat sigmanya, semakin baik pula kualitasnya. Nah, ini bisa dilihat dalam tabel ya. Dalam tabel ini, Sigma level 2 itu cacat dalam persentase 31%. Artinya, dalam 1 juta produksi, ada 308.538 cacat yang dihasilkan, produk yang cacat. Nah, kalau di Sigma yang ke-6 ini, dilihat bahwa persentase cacatnya nggak sampai 1%, ya, 0,0034%, di mana jumlah cacat maksimum yang bisa diterima adalah 3,4 unit per 1 juta kesempatan atau produksi. Paham ya, ini penting sekali untuk diingat dengan baik. Jadi nanti akan ada hitungan, kalau ternyata tingkat sigmanya mencapai di 1%, berarti pendekatannya mungkin masih di sekitar 5, sigma level 5. Nah, prinsip umum Six Sigma itu adalah perbaikan yang berpusat pada pelanggan, perbaikan proses secara kontinu, mengurangi variasi, menghilangkan pemborosan, melengkapi pekerja, dan mengendalikan proses. Ini prinsip umum Six Sigma. Nah,
Kalau kita gambarkan secara ringkas, metodologi Six Sigma itu secara desain atau perancangan adalah merancang proses dan produk baru yang memenuhi harapan konsumen. Jadi, semua berdasarkan permintaan konsumen, ya. Kemudian kalau kita bicara di MAIC, dia memperbagi proses yang sudah ada sehingga outputnya mampu memenuhi harapan konsumen. Dikatakan juga proses manajemen. Kenapa? Karena ia mengontrol dan memanage cross-function proses untuk mencapai tujuan bisnis. Artinya di sini adalah bahwa semua lini atau semua fungsi-fungsi dalam satu perusahaan itu harus bekerja sama agar penerapan Six Sigma ini mencapai hasil yang maksimal. Sampai di sini saya harap bisa dipahami ya. Ada banyak perusahaan yang sudah menerapkan Six Sigma. Salah satu yang ada beberapa yang cukup terkenal dan membuat orang menjadi semakin menimbulkan keinginan untuk ikut menerapkannya. Yang pertama Motorola. Motorola menjadikan Six Sigma sebagai titik pusat untuk mengubah budaya perusahaan agar dapat bersaing lebih baik di pasar telekomunikasi Asia Pasifik. Fokus utamanya pada manufaktur dan pengurangan cacat. ABB untuk pertama kalinya metode Six Sigma fokus pada biaya dasar sebagai tujuan dan menjadikannya tujuan utama dengan tetap memperhatikan bidang lain. Jadi di ABB ini ada penambahan konsep Six Sigma dengan memasukkan unsur biaya. Karena biar bagaimanapun satu perusahaan pasti amat sangat concern dengan biaya. Nah, selanjutnya kalau di GA melakukan revolusi bagaimana seluruh perusahaan mendisiplinkan dirinya sendiri di seluruh lini operasi, transaksi, hubungan pelanggan, dan inisiatif pengembangan produk, dan memberikan insentif berdasarkan kinerja Six Sigma. Jadi kalau di GA dia lebih lengkapi lagi, bahkan dengan menambahkan insentif berdasarkan kinerja Six Sigma. Ini yang membedakan dari 3 perusahaan ini. Jadi dari konsep awal, dilengkapi lagi, dan kemudian di GA itu membuat lebih komprehensif lagi. Baik, kita akan lanjutkan sampai di sini dulu hari ini. Saya harap penjelasan tadi bisa memberikan wawasan bagaimana konsep Six Sigma bisa membantu perusahaan untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas produk, dan bisa terutama memenuhi pelanggan. Dan semuanya menggunakan tools-tools atau alat-alat statistik. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa modulnya dibaca dengan baik, latihannya diperhatikan, dikerjakan, kuis dan tugasnya pun dikerjakan. Terima kasih, selamat sore, dan sampai bertemu lagi.